adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali dengan saya, siapa? Mas Yusuf, betul sekali, tepuk tangan buat adik-adik. Nah, adik-adik, udah lama sekali ya kita nggak berjumpa nih. Nah, hari ini Mas Yusuf yang mau mengajak belajar untuk adik-adik setelah Minggu. Nah, adik-adik sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nih, kalau Mas Yusuf udah nih. Ini Alkitabnya Mas Yusuf nih. Ayo cepetan adik-adik diambil ya Alkitabnya. Saya tunggu ya. Saya hitung 1 sampai 5 saja ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti adik-adik sudah mengambil Alkitabnya ya. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu Bertemu Dalam Kasih Tuhan. Mari Mas Andi, sambil tepuk tangan adik-adik ya. Kita sekali lagi pujikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik, lagu tadi itu sangat bermakna sekali buat Mas Yusuf. Lagu itu maknanya adalah ketika Mas Yusuf itu mengalami kerinduan dan hari ini bertemu dengan teman-teman atau adik-adik sekolah minggu, sangat bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik rindu nggak nih mendengarkan firman Tuhan bersama Mas Yusuf? Pasti rindu kan? Nggak, karena udah lama sih. Nah, oke lah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan sebuah lagu, yaitu adalah kira-kira lagunya apa ya adik-adik? Kalau masih jauh lupa, contek dulu ya. Lagunya itu sangat indah sekali. Lagu tentang bagaimana kita mendengarkan atau supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan, yaitu melalui baca kitab suci. Musik Mas Andi. Kita pujikan sambil tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mau tunggu. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan adik-adik. Nah, begitulah adik-adik, ketika kita pengen dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin-rajin membaca kitab suci atau membaca firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh bersekolah minggu bersama dengan adik-adik kami yang cantik, yang ganteng, dan kami senantiasa diberkati Tuhan oleh karena kesehatan dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga telah menjagai kami, kesehatan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang berbahaya bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Mas Yusuf mau bercerita tentang apa yuk? Ada yang tahu? Pasti nggak ada yang tahu. Nah, hari ini Mas Yusuf mau bercerita tentang seorang imam yang memiliki anak yang sakit keras, yang ya boleh dibilang hampir mati, hampir meninggal adik-adik. Kira-kira siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa? Oh, betul sekali. Ternyata adik-adik ada yang tahu. Namanya Yairus. Dia adalah seorang imam besar. Nah, begini ceritanya adik-adik ya. Suatu saat Imam Yairus ini mengalami sebuah duka cita karena anaknya yang masih berumur kira-kira 12 tahun adik-adik, dia sakit sangat keras sekali dan bahkan dikatakan di dalam kitab suci hampir meninggal. Nah, adik-adik, ada yang berumur 12 tahun nggak? Ada ya? Kira-kira umur 12 tahun itu kelas berapa sih ya? Kelas 5 atau kelas 6 ya? Nah, mungkin ya segitulah. Nah, kekhawatiran dari seorang imam ini sangat besar sekali adik-adik. Begitu juga ketika mungkin ya salah satu dari adik-adik ada yang sakit, pasti orang tuanya sibuk sekali. Bagaimana nih anak saya ini supaya cepat sembuh? Harus dibawa ke dokter, harus diberikan obat, dan bisa jadi orang tua kita itu meninggalkan pekerjaannya untuk kesembuhan adik-adik. Itu adalah salah satu contoh cinta orang tua kepada adik-adik. Nah, akan tetapi adik-adik, bayangkan ya, dia seorang imam yang sangat besar. Tentu dia dihormati, dihargai, dan selalu spesial. Nah, tapi adik-adik tahu nggak, seorang imam besar, dia mau tersungkur di kaki Yesus. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, ceritanya begini adik-adik. Ketika imam besar Yairus itu mendengarkan bahwa Yesus akan melalui di daerah di mana imam besar tinggal. Nah, imam besar ini segera berlari-lari, sangat kencang sekali. Bahkan kencangnya melebihi kuda. Salah ya, mana mungkin manusia bisa lari lebih kencang dari kuda. Nah, artinya ada usaha yang sangat keras dari seorang imam besar ini untuk kesembuhan anaknya. Nah, di suatu tempat tiba-tiba Imam Yairus ini bertemu dengan Yesus. Tidak tanggung-tanggung, tidak pakai malu, tidak pakai ya isin-isin begitu adik-adik. Dia datang tersungkur di kaki Yesus dan mohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Untuk siapa?
untuk anaknya yang tadi sakit keras. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena anak tersebut sudah dibawa ke tabib. Ya, kalau zaman sekarang tabib itu dokter. Ada yang takut dokter nggak? Wah, anak Tuhan Yesus pasti nggak ada yang takut ya. Pasti semuanya pemberani ya untuk kesehatan. Nah, jadi anak Imam Yairus ini sudah dibawa ke tabib A, tabib B, tabib C, dan segala tabib yang terbaik, yang terhebat. Tapi tak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Malah semakin hari semakin parah. Nah, ketika datang tersungkur di kaki Yesus, memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus, Yesus sangat heran karena melihat iman yang besar, rasa percaya yang besar dari seorang imam besar Yairus kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan anaknya. Nah, singkat cerita adik-adik, setelah melalui percakapan, kemudian Tuhan Yesus setuju untuk menolong dan melakukan perjalanan. Nah, tentu saja adik-adik, Tuhan Yesus kan waktu itu menjadi idola. Ya, istilahnya banyak fans gitu kan. Sehingga perjalanan Tuhan Yesus dengan Imam Yairus itu diiringi sangat banyak sekali orang yang berada di sekeliling Tuhan Yesus. Tiba-tiba, adik-adik tahu nggak apa yang dirasakan Tuhan Yesus? Nah, betul sekali adik-adik. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu merasakan ada kekuatan yang besar yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kayak siapa ini? Tapi masih terlalu lebay ya. Ternyata Tuhan Yesus sangat kaget. Kok ada kekuatan yang besar dari dalam diri saya? Ada apa ini? Tuhan Yesus mencari siapa ini yang melakukan? Siapa ini yang melakukan? Tiba-tiba perempuan itu takut. Tapi akhirnya juga memberanikan diri untuk mengakui. Tiba-tiba dia mengatakan, saya Tuhan yang menjamah Tuhan. Karena apa? Perempuan ini sangat yakin, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu adalah iman yang sangat besar sekali dari seorang wanita, dari seorang perempuan. Kenapa ya? Kok dia mau menjamah kaki Yesus di tengah-tengah banyak banget orang itu? Tahu adik-adik kenapa perempuan itu? Saya kasih tahu nih, adik-adik belum tahu. Ternyata perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan yang sangat panjang sekali, sampai sulit sekali untuk digambarkan. Mungkin adik-adik sekolah minggu yang umurnya belum ada 12 tahun lah ya. Ya, itulah yang dirasakan penderitaan sakit pendarahan oleh seorang perempuan tadi. Bayangan adik-adik, 12 tahun loh. Bukan setahun ya, setahun cuman apa ya, 36 atau 366 susah lah ya, 366 hari. Itu aja kalau kita hitung udah sangat lama sekali. Bayangkan nih, 366 dikali 12. Sulit banget teman itu, pokoknya banyak sekali. Itu dilalui oleh seorang perempuan tadi, sakit terus menerus. Sehingga perempuan tersebut mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus juga akan melalui tempat itu, sehingga perempuan itu bergegas untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Apakah perempuan ini tidak berusaha untuk mendapatkan kesembuhan sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Perempuan ini sudah melakukan banyak usaha. Ya, dia juga sudah menemui setiap tabib yang terbaik, yang terhebat di daerahnya. Bahkan apa yang dia punya sampai habis. Sampai perempuan ini nggak punya apa-apa, adik-adik. Kasihan sekali, bukan? 12 tahun hidup dalam penderitaan sakit. Tapi karena iman yang sangat besar sekali, menjamah jubah Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Dan akhirnya nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Singkat cerita,
perbicaraan dengan perempuan yang sakit pendarahan tadi sudah selesai, Tuhan Yesus bersama dengan imam besar Yairus melanjutkan perjalanan, baru jalan santai. Tiba-tiba apa yo? Ada anggota atau salah satu anggota keluarga yang datang membawa kabar. Nah, yo menurut adik-adik, kira-kira kabar sukacita atau kabar duka cita setelah Yairus memiliki iman yang besar, setelah Yairus percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kabarnya apa? Ternyata kabar duka cita, adik-adik. Anaknya Imam Yairus sudah meninggal. Gimana? Yo, perasaan Imam Yairus pasti bersedih, kecewa, menangis. Itu pasti. Karena Imam Yairus mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Tetapi adik-adik, di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, percaya saja. Nah, itulah yang membuat hati atau iman Yairus tadi tetap percaya penuh sama Tuhan Yesus, tetap terjaga imannya pada Tuhan Yesus. Sehingga singkat cerita dia tetap melanjutkan perjalanannya hingga tiba di rumah Imam Yairus. Tiba-tiba adik-adik, di sana ada glory, haleluya, haleluya. Ternyata di sana orang-orang saudara, istrinya juga berkata, aduh anakku meninggal. Pokoknya di sana udah sangat histeris sekali. Kesedihan itu sangat nyata. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan berisik, jangan menangis, sebab anak ini tidak mati. Namun mereka malah menertawakan. Artinya mereka atau orang-orang yang ada di sekitar situ, di tempat rumah duka Yairus, mereka menertawakan Yesus. Karena orang yang sudah mati kok dianggapnya tidur. Nah, ya ditertawakan lah. Orang anak Yairus sudah nggak bernafas, sudah nggak ada denyut nadinya di sini, sudah tidak ada detak jantungnya. Singkat cerita adik-adik, Imam Yairus itu mengajak Imam Yairus, terus kemudian istrinya dan beberapa muridnya untuk masuk ke dalam kamar. Dan ketika Yesus datang masuk dalam kamar menjumpai anak tersebut, ya memang benar adik-adik, anak tersebut sudah meninggal. Tapi cuman Tuhan Yesus katakan, hai anakku, bangkitlah. Tiba-tiba anak itu bangkit. Enggak nih teman-teman. Anak itu bangkit pelan-pelan, duduk di tempat tidur. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu punya kuasa kebangkitan. Bukan hanya dia yang bangkit, tapi Yesus juga bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kira-kira kuasanya seperti apa ya? Segini? Kuasanya sulit sekali untuk dibayangkan untuk kita adik-adik, karena terlalu besar. Nah, adik-adik, melalui kisah kesembuhan, rasa kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus, perempuan tadi yang sakit 12 tahun disembuhkan. Terus anaknya Imam Yairus yang udah lama sekali hampir mati, tapi Tuhan Yesus tak sembuhkan. Itu semua karena iman yang besar dari perempuan tadi dan Yairus. Adik-adik, mari kita bersama-sama untuk senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin bertumbuh. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang bisa Mas Yusuf sampaikan. Durasinya sangat panjang ya. Iya teman adik-adik, durasinya sangat panjang karena pasal ayatnya juga sangat panjang. Adik-adik kalau ingin tahu firman Tuhan tentang hari ini, itu bisa dibaca di dalam kitab Markus
5 ayat 21 sampai 43. Panjang kan? Adik jangan lupa ya dibaca di rumah. Nah, sebelum kita menutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita kembali memuji nama Tuhan? Setuju adik-adik? Kalau setuju tepuk tangan dulu dong. Nah, lagu yang terakhir hari ini adalah lagu tentang apa ya? Yesus pokoknya menjadi penolongku lah satu-satunya. Ya, Yesus penolongku satu-satunya dalam hidupku. Setuju adik-adik? Setuju. Mari kita pujikan musik Mas Andi. Kita pujikan sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Semangat dan penuh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tepuk tangan adik-adik, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, hari ini sekolah minggunya cukup sekian ya. Maaf ya Mas Yusuf, menyampaikan firman Tuhannya terlalu lama sekali. Tapi sebelum adik-adik beranjak di tempat, kita terlebih dahulu berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, penyelamatan kami yang begitu besar dari Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, adik-adik sekolah minggu kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga boleh bertumbuh, berkembang di dalam setiap hati adik-adik kami, sehingga mereka semakin hari semakin percaya penuh kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kelak. Bapa di dalam surga, inilah seruan doa kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami. Senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu buat hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dadah adik-adik. Dah. Puji Tuhan, upahmu besar.